pada suatu hari, pada suatu masa, Kanjeng Nabi Muhammad SAW menceritakan kisah-kisah Israiliyat. Daripada kisah Israiliyat itu ada namanya orang bernama Sam'un al-Ghazi. Kanjeng Nabi menceritakan kalau saja Sam'un al-Ghazi itu hidup di zamannya, beribadah selama 1000 bulan, karena telah terperdaya karena satu kekalahan dalam peperangan, hampir saja nyawanya sudah habis, tetapi atas izin Allah Sam'un al-Ghazi bisa hidup kembali. Konon katanya Sam'un al-Ghazi adalah seorang ahli perang. Siapa saja yang berlawanan dengan Sam'un al-Ghazi, tentu dia akan habis dibabat oleh senjatanya yang hebat-hebat itu. Dialah Sam'un al-Ghazi yang selalu menaklukkan segala medan pertempuran, menaklukkan segala macam musuh, apa saja musuhnya, sampai dibuat kocar-kacir oleh Sam'un al-Ghazi. Makanya suatu ketika lawan daripada Sam'un al-Ghazi kewalahan, pontang-panting, kalang kabut, saking hebatnya Sam'un al-Ghazi. Kata lawannya, ini gimana ini orang kalau tidak dilawan? Kalau dilawan kita kalah terus. Cobalah kita cari celah. Ayo kita intip yuk siapa istrinya. Kita siapa tahu kita buat rekadaya terhadap istrinya. Ayo. Akhirnya membujuk istrinya supaya dapat membujuk Sam'un al-Ghazi supaya terperangkap. Akhirnya ditemuilah istrinya. Hei, kamu istrinya Sam'un ya? Betul, betul. Ada apa? Begini, kamu ini hidupnya pas-pasan, ditinggal perang terus sama Sam'un. Mau nggak kamu saya tawarkan rumah? Ya mau. Kendaraan? Mau. Kendaraan yang bagus, besar? Mau. Harta, uang? Mau. Emas, perak? Minta apa? Semuanya ada. Ya mau. Tapi syaratnya kamu harus menangkap Sam'un al-Ghazi dan membunuh Sam'un al-Ghazi. Masa membunuh Sam'un al-Ghazi? Kula bojoku. Itu suami saya. Bagaimana saya mau membunuh Sam'un? Gila-gila teman sampean. Ya sudah, kalau kamu tidak mampu, ikat saja Sam'un al-Ghazi ya. Ini talinya. Sekarang pergilah dan tawan Sam'un al-Ghazi pakai tali ini. Oke? Oke. Saya berangkat dulu kalau begitu. Akhirnya berangkat istrinya. Suatu malam Sam'un al-Ghazi tertidur. Dengan mengendap-endap istrinya mau mengikat Sam'un al-Ghazi. Adah mulai turu wong ini. Ayo sindet bae. Akhirnya disindet. Setelah terbangun Sam'un al-Ghazi, tangannya terikat, kakinya terikat, leher terikat, perut terikat, tidak bisa bergerak sama sekali. Kata Sam'un, nak, sampeyan ku guyonan ta? Beliwer tas apa kitaku? Kita ki ahli perang. Jangankan tali sekecil ini, padahal gede loh. Tali segede kayak gini, orang efek. Apa maning tali? Mungkin tali rantai kapal ke. Copot beli burung, delengan dia. Akhirnya talinya putus sama Sam'un al-Ghazi. Nak, sampai aja ngeledak kita ngapa? Kapa pengen temenan? Aja nganggo tali sing ana ning dunya. Cukup nganggo rambutnya kita begini. Nganggo rambut dawa kok ditaleni ya. Konon. Akhirnya besoknya
istri daripada Salman Al-Khazi menangkap lagi ke Salman Al-Khazi. Ternyata memakai cara tadi. Jadi rambutnya Sam'un dipotong dulu, dibikin tali. Setelah itu Salman Al-Khazi tertidur. Begitu bangun sudah terikat dengan tali rambutnya sendiri. Yang siapa yang mengikat? Siapa lagi kalau bukan istrinya. Setelah terikat, iya benar, ternyata Salman Al-Khazi tidak bisa bangun. Ternyata Sam'un tidak mampu melepas ikatannya. Akhirnya istrinya marani. Akhirnya Salman Al-Khazi memberitahu kepada orang-orang kafir, "Woi, orang-orang, lihat, saya sudah menangkap Salman Al-Khazi, lihat. Ayo, kalau mau engkau mengeksekusi." Akhirnya orang-orang datang dan musuh-musuhnya menghabisi Salman Al-Khazi. Tangan diputus, kaki diputus, dengkul diketok, leher dipotong. Semuanya termutilasi. Tapi yang namanya Sam'un itu adalah kekasihnya Allah. Bagaimana dia tidak rela hambanya termutilasi, terpotong-potong. Marah. Akhirnya Sam'un atas izin Allah, jadi tangan tadinya yang terputus menjadi menyambung lagi, kaki yang terputus nyambung lagi, kepala terputus nyambung lagi. Akhirnya berdirilah Sam'un dan musuh-musuhnya dibantai sama Salman Al-Khazi. Oh, kayak gue ceritanya. Akhirnya setelah peristiwa itu Sam'un berdiam diri. Sam'un ibadah ning Gusti Allah, ngeparep ning Gusti Allah zamane ana ing zaman pira 1000 bulan. 1000 bulan itu para hadirin kalau dihitung-hitung kira-kira 83 tahun. Pertanyaannya, para sahabat itu bertanya-tanya, "Wahai Nabi, bagaimana kita bisa ibadah 83 tahun, 1000 bulan itu gimana? Akhir-akhir ini umur manusia itu ya nggak sampai 100 lah rata-rata. Ini orang kok bisa ibadah 1000 bulan?" Akhirnya terhening, keadaan terhening, detak jantung terhening, detik waktu berhenti terhening. Akhirnya turunlah satu riwayat, satu ayat, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr." Yang intinya, para sahabat, ojo bingung. Gusti Allah sudah menurunkan Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu adalah lebih utama daripada 1000 bulan. Ya Muhammad, wahai Muhammad, rakaatani, 2 rakaat fi Lailatul Qadar, ana ing dalam Lailatul Qadar, laka kaduwe sira wali ummatika lan ummate sira Muhammad, iku afdalu luwih utama min darbi saifi, daripada mengangkat pedang fi Israiliyat. Intinya 2 rakaat salat, 2 rakaat di malam Lailatul Qadar lebih utama, lebih afdal daripada berperang selama 1000 bulan. Maka daripada itu, ayo kita perbanyak ibadah di malam Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar adalah di mana malaikat dan ruhnya turun ke bumi
Kalau sudah malaikat sudah turun ke bumi ku, sampean jaluk apa diamini beli burung. Sampean jaluk omah diamini ning malaikat. Sampean jaluk duit jaluk panjang umur, badan sehat diamini ambil malaikat. La ilaha illallah ya. Kenemenan lamun je ora gelem sembayang ana ning Lailatul Qadar. Kenemenan lamun je ora ibadah ning Lailatul Qadar. Semono jelase, semono gamblange wis diterangna ning Al-Qur'an, diterangna ning riwayat hadis. Jadi ayo mari kita perbanyak ibadah, menyungkurkan diri bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.